Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di kebun belakang rumah ini ya guys, sambil mendengarkan suara ayam yang berkokok bersaut-sautan. Sebentar lagi kan ini ya, libur panjang Idul Fitri. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang rencana mau ke Wonosobo ya, liburan di Wonosobo. Dan di Wonosobo ini banyak tempat wisata alam. Salah satunya adalah wisata mendaki gunung ya, karena di Wonosobo itu banyak sekali gunung ya. Dari Gunung Sindoro, Sumbing itu yang sudah terkenal, Gunung Kembang, Gunung Pakuwojo, Gunung Prau, Gunung Bukit Sikunir, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah pro ya, sudah berkali-kali naik gunung, atau mungkin ada yang masih pemula ya, baru sekali, 2 kali, atau mungkin baru mau naik gunung dan nyobanya mau di Wonosobo. Ya memang ya, mendaki gunung sekarang bukan cuma sekedar kegiatan fisik, melainkan juga sebuah hobi untuk menemukan ketenangan di tengah padatnya aktivitas sehari-hari ya, menemukan ketenangan di alam bebas. Nah, bagi para pemula yang baru mencoba perjalanan di dunia mendaki gunung, setiap langkah ini bisa menjadi petualangan yang penuh tantangan dan kegembiraan ya. Walaupun mulanya terasa sulit, tapi dengan sejumlah tips mendaki gunung bagi para pemula, ini dapat membuat perjalanan lebih lancar dan seru. Nah, ini mau saya bagikan beberapa tipsnya ya, walaupun saya emang sih dulu waktu sekolah masih ya suka mendaki gunung ya, walaupun cuma beberapa aja di Wonosobo kayak Sindoro, Pakuwojo, sama Prau. Sekarang sih enggak ya, karena kegiatan juga, maksudnya aktivitas mencari bekerja itu yang membuat tidak bisa lagi mendaki gunung lagi. Yang pertama adalah memiliki niat ya.
karena segala sesuatu harus dimulai dengan niat, dan ketika mendaki gunung juga harus memiliki keyakinan dan kegigihan yang kuat, terutama pada pendakian pertama, karena mental dan nyali ini bisa diuji untuk pertama kali. Nah, niat ini akan membimbing setiap langkah pendaki di jalur yang menantang dengan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai puncaknya ya, puncak pegunungan ini, mengatasi ketakutan atau mencari kedamaian, harus menemukan motivasi ekstra untuk mengatasi setiap rintangan saat perjalanan. Kalau dulu sih ya, tantangan utama saya kalau saya kan fobia ketinggian. Jadi lihat jurang menganga di depan mata ya. Dan tidak ada jurang yang dalamnya cuma semeter 2 meter pastinya. Tapi kalau sudah ada niat pasti akan dihadapi ya. Karena kalau ragu-ragu ini malah akan membebani diri sendiri dan teman mendaki kan kasihan. Jadi sebelum mendaki berikan waktu dan untuk merenung dan menetapkan niat sebagai tips yang paling pertama. Yang kedua adalah menentukan lokasi gunung dan mencari tahu aturannya. Nah, untuk yang pemula ya, yang pertama kali mencoba mendaki ini bisa memilih lokasi gunung yang sesuai dengan kemampuan sebagai tips untuk mendaki gunung. Yang kedua ya, yang sesuai dengan tingkat kemampuan fisik dan pengalaman mendaki. Nah, kalau di Wonosobo ini direkomendasikan yang ramah bagi pemula itu seperti Gunung Prau, Gunung Sikunir, Bukit Sikunir itu sangat ramah bagi pendaki ya, Gunung Bismo juga. Kalau saya dulu nekat sih langsung ke Sindoro, tapi kalau bisa memilih titik awal keberangkatan ya, kalau saya dulu di Kejajat, lupa itu namanya, itu lumayan ramah bagi pemula ya, karena desa apa itu ya, lupa saya, itu tuh hampir di tengah-tengah, jadi tinggal sedikit lagi udah sampai puncak itu. Jadi kalau lewat situ memang ramah juga bagi pemula. Kalau lewat Kledung apa itu ya, lewat Kledung itu kan dari bawah, benar-benar dari bawah, jadi ya kalau untuk pemula ya memang tidak disarankan juga. Jadi harus dimulai dengan gunung yang memiliki jalur pendakian relatif mudah dan terawat. Melakukan tips hiking yaitu observasi dulu mengenai informasi maupun aturan tertentu di gunung yang akan didaki. Karena sebelum mendaki ini penting untuk mencari tahu dan memahami aturan gunung sebagai langkah bijak bagi pemula. Karena setiap gunung kan juga memiliki aturan dan etika yang perlu diikuti untuk menjaga kelestarian alam, keselamatan pendaki. Jadi pastikan untuk ikuti peraturan setempat. Lalu bawa teman. Nah, sebagai pendaki pemula sangat wajib untuk membawa teman
yang istilahnya sudah mahir naik gunung itu ya. Selain pendakian akan jauh lebih menyenangkan, juga bisa mendapatkan dukungan emosional dan juga memberikan semangat ya, dan merasa aman ya kalau teman kita ini sudah profesional. Jadi enggak sampai tengah-tengah sama-sama bingung, kan berbahaya juga. Lalu cek cuaca sebelum mendaki, karena seperti di Wonosobo ini ya, cuacanya itu tidak menentu, kadang panas tiba-tiba hujan, karena memang di Wonosobo ini sering hujan, jadi harus waspada juga, jangan sampai waktu di gunung hujan malah mungkin terkena hipotermia atau apa, kan berbahaya. Juga mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan, dan juga perlengkapan darurat ya. Jadi ketika mendaki ini membutuhkan perlengkapan dan peralatan yang sesuai. Ya kadang-kadang sebagai pemula kan bingung, dan biasanya malah membawa hal yang tidak penting malah menjadi beban ya, menyulitkan diri sendiri karena membawa barang terlalu banyak. Jadi dimulai dengan memilih perlengkapan yang sesuai dengan jalur pendakian dan kondisi cuaca, seperti ransel nyaman, sepatu gunung kokoh, pakaian yang sesuai dengan suhu lingkungan, dan membawa cukup air, makanan ringan untuk menjaga energi selama perjalanan. Juga perlengkapan darurat seperti peta, kompas, senter, atau lampu kepala, karena biasanya kan waktu mendaki biasanya malam ya, supaya sampai di puncak waktu pagi sehingga bisa melihat matahari terbit. Dan perlengkapan medis ringan untuk pertolongan pertama, selimut kecil, pakaian cadangan juga menjadi penyelamat saat kondisi cuaca yang berubah. Ini bisa menjaga keselamatan pendaki pemula dan memberikan ketenangan pikiran sehingga lebih fokus menikmati momen mendaki. Juga menyiapkan kondisi fisik dan psikis ini penting bagi pemula maupun yang sudah berpengalaman ya, karena namanya aja di alam bebas, kemungkinan hal yang tidak terduga dapat saja terjadi. Nah, untuk menyiapkan kondisi fisik dan psikis ini perlu dipastikan kondisi psikis dalam kondisi stabil, juga fisik ini perlu dilihati dan siapkan sebelum mendaki, seperti jogging dan berjalan jarak jauh sehingga otot ini tidak terasa kaku saat melakukan pendakian. Juga jangan lupa mencatat hasil latihan untuk melihat proses ke depannya, karena diharapkan perjalanan mendaki ini tidak hanya menjadi sebuah tantangan fisik, tapi juga menyeratkan pertumbuhan pribadi dan kebersamaan dengan alam, karena setiap langkah mendaki adalah sebuah prestasi dan
puncak gunung adalah bukti keberanian dan ketekunan. Dan yang terakhir ini dari saya sendiri ya, adalah jangan terlalu keseringan nonton itu film horor-horor soal mendaki ya. Karena di waktu mendaki gunung itu ya, yang harus dihadapi adalah, kalau saya dulu ada ketakutan ketinggian ya, fobia ketinggian, juga tantangan alam dan lain sebagainya, bukan makhluk halus. Karena terus terang ya, walaupun banyak cerita-cerita tentang kisah-kisah mistis waktu mendaki gunung ya, baik itu pemula ataupun yang sudah berpengalaman, tapi memang waktu pertama kali mendaki gunung itu yang harus dihadapi itu cuaca, alam, juga fobia ketinggian saya yang sudah parah ini. Nah, itu lebih harus diwaspadai daripada para makhluk halus itu. Ini adalah beberapa tips mendaki gunung untuk para pemula ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba pendakian pertama di gunung-gunung di Wonosobo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.